juga seperti pembicara-pembicara yang lainnya, kita selalu harus menyadarkan diri kita bersama bahwa negara kita adalah negara besar. Dan sebagai negara besar, kalau bisa kita pun berpikirnya sebagai negara besar. Karena kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sebagai negara besar. Dan di forum-forum internasional, kadang-kadang kita tidak berperilaku sebagai negara besar. Nah, kalau negara besar itu kalau punya ulah itu wajar gitu. Kita ambil contoh seperti Cina di Natuna Utara atau di Laut Cina Selatan. Di Laut Cina Selatan ya. Kalau negara-negara sebesar Cina itu bikin ulah ya biasa itu. Kalau nggak bikin ulah bukan negara besar gitu ya. Nah, jadi kita seharusnya sebagai negara yang juga besar ya harus berani juga bikin ulah kan gitu ya. Nah itu kita lihat kebesaran itu di mana gitu ya. Jadi kita tahu bersama kita itu jumlah sekitar 200.000 kapal. Selama ini kita tidak memanfaatkan potensi dari 200.000 kapal yang melewati di perairan kita. Nah sebenarnya kalau kita hitung dengan baik, saya sering ada angka yang saya tunjukkan itu, ada potensi yang hilang, yang tidak kita manfaatkan itu kira-kira sekitar 170-an miliar US dollar ya, yang tidak kita manfaatkan. Contoh kegiatan yang bisa kita manfaatkan itu adalah misalnya kita mau menjual minyak aja, minyak untuk kapal asing aja, itu sudah luar biasa pendapatan bagi negara yang devisa bagi negara yang belum misalnya supaya dan lain kepada kapal-kapal itu. Maka itu potensi sangat besar ya. Yaitu misalnya di bagian bawah bisa kelihatan sekitar 58% international trade senilai 435 billion US dollar itu melalui alur kita gitu ya. Nah kalau ini wilayah yang begini strategis tidak kita manfaatkan dengan baik, maka sangat disayangkan kapal-kapal asing yang lewat itu hanya kita dadain aja, tapi kita tidak mau mengambil satu keuntungan pun dari ribuan kapal yang lewat dari semua wilayah laut kita. Sebaliknya, kita sebagai negara pantai, kita harus menjamin keamanan dari seluruh kapal yang melalui perairan kita itu. Nah, seharusnya kita membuat gap analysis ya, dari seluruh pengeluaran yang kita keluarkan untuk membiayai kapal-kapal patroli kita, untuk menjamin keamanan dari kapal-kapal asing lewat dari wilayah kita, seharusnya kita hitung berapa yang kita peroleh dari mereka. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan angka itu untuk kemudian melakukan negosiasi dengan ribuan kapal asing yang lewat dari perairan kita. Ya, lanjut. Nah, ketika kita bicara mengenai pengelolaan sumber daya kita, nah itu ada satu pasal di UNCLOS yang bisa menjadi referensi kita sangat kuat. Dan pasal 62 itu ada pesan di situ yang seandainya kita tidak memanfaatkan sumber daya kekayaan hayati kita dengan maksimum atau dengan optimum, maka di ayat 2 itu yang saya kasih bold itu malah memberikan kesempatan para negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa. Ya. Nah dengan demikian maka kalau kita baca yang ayat 1-nya, negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tanpa mengurangi arti dari ketentuan pasal 61. Nah, jadi sebenarnya kita di sini sebagai negara pantai, kita tuh diminta untuk memanfaatkan seluruh kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif kita secara optimal. Nah, pertanyaannya, apakah selama ini ya atau tidak? Itu kita ambil contoh dari produk ikan tuna. Ya. Tuna itu adalah ikan yang bermigrasi. Tuna itu bermigrasi mulai dari India, dia melalui Samudra Hindia, masuk dari Arafura, Timor, Arafura, dan lain-lain, naik sampai ke Filipina, turun lagi ke tempat kita, masuk lagi ke Samudra Hindia, dia ke India lagi. Nah, kita, kapal-kapal besar kita yang untuk menangkap ikan tuna itu jumlahnya tidak banyak. Kapal yang kita miliki itu adalah kapal-kapal kecil semua. Nah, di sini kadang-kadang saya katakan, kita itu negara besar, tetapi pemikirannya tidak sebesar seperti negara yang besar itu gitu ya. Nah, artinya seharusnya kita memperkuat ya, kuota atau menangkap ikan yang ada di Samudra Hindia itu, karena di situ ada kuota, untuk ada kuota yang harus kita tangkapi. Karena kita masing-masing negara itu diberi kuota gitu ya. Nah, bahkan negara-negara seperti negara Spanyol itu minta kuota untuk
ikan di Samudra Hindia. Kenapa? Ya karena Indonesia termasuk negara yang tidak punya kemampuan untuk memenuhi kuota yang diberikan. Nah, dari di sini bisa kita bersama ya. Di JTE kita diberikan kewenangan untuk memanfaatkan ikan atau sumber daya kekayaan hayati seoptimal mungkin, tetapi kita untuk menangkap ikan saja pun di JTE kita ya nggak kuat. Kapal-kapal yang besar tidak ada. Kapal-kapal yang kita miliki itu kebanyakan kapal-kapal yang tidak standar IMO. Kapal-kapal standar IMO itu adalah kapal-kapal 300 GT ke atas. Sementara kapal-kapal yang kita miliki di Indonesia adalah kebanyakan kapal-kapal 150 GT ke bawah. Bahkan kita ingat masih zaman Ibu Susi saja, Ibu Susi malah bahkan melarang kapal ikan di atas 150 GT. Nah itu bisa kita bayangkan bahwa antara polisi nasional kita dengan peluang yang diberikan oleh hukum internasional kadang-kadang tidak ketemu. Nah dengan demikian maka memang kita perlu lebih bicara sama kawan-kawan yang menangani isu-isu ini untuk lebih membuka peluang atau menciptakan peluang atau aturan-aturan yang bisa membekat masyarakat kita untuk bisa menangkap ikan yang lebih banyak. Saya kadang-kadang bercanda dengan kawan-kawan di KKP yang terkait dengan budidaya ikan. Saya bilang begini, ikan yang ada saja tidak mau ditangkap, ikan yang tidak ada malah diada-adain begitu. Padahal ikan tuna yang ada di tengah laut ditangkap-tangkapin aja, tidak perlu diada-adain, tidak perlu dikasih makan itu. Karena untuk kasih makan ikan itu operasional cost itu kira-kira 70% lebih. Bahkan untuk pakan ternak saja kita harus impor kan. Nah dengan demikian maka memang kita harus mencoba berpikir bagaimana memanfaatkan sumber daya ada. Nah, saya kadang-kadang tidak harus berpikir kawan-kawan kita yang sekolah di sekolah tinggi perikanan atau di SMK dan lain-lain, mereka itu belajar tata cara menangkap ikan dengan kapal-kapal standar internasional, standar IMO. Tetapi begitu mereka keluar, terpaksa kapal-kapal yang standar IMO, integrasi GTK itu tidak ada. Oleh karena itu maka terpaksa mereka harus pergi ke luar negeri. Kenapa mereka harus pergi ke luar negeri? Karena kalau bagi dalam negeri, sertifikat mereka sudah boleh. Sertifikat mereka untuk kapal-kapal yang atas GT. Ya, kurang diperhatikan dalam peraturan nasional kita. Sehingga banyak sekali pelaut-pelaut perikanan kita yang terpaksa pergi ke luar negeri. Nah, lalu lanjut, kita lihat di berikutnya saja. Berikutnya, dan di sini kita sebelumnya. Di sini kita melihat mengenai overview perikanan global ya. Ini sudah bagus ya, Indonesia sudah